Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ihsanallah. Alhamdulillah. Semuanya senang hari ini? Senang. Sudah sarapan? Sudah. Oke, tepuk 5. Sholat 5. Yes. Oke. Semangat. Konsentrasi. Siap berdoa. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alaihim waladhdallin. Amin. Raditu billahi rabban ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus. Ya Sibu ya Mu'min ya Mukidu ya Hadi ya Waliyu ya Hamid. Ya Shadaqallahul adzim. Ya, Subhanallah. Oke, anak-anak, coba ditengok dulu ke kanan. Oke, kanan. Tengok dulu ke kiri. Ke belakang. Iya. Kira-kira siapa temannya yang nggak ada hari ini, yang nggak masuk hari ini siapa? Alia. Terus siapa lagi? Oh, Cici. Iya. Alia sama Cici sakit hari ini. Kita doakan hari ini semoga Lala dan Cici, Alia dan Cici segera diberikan kesembuhan. Amin. Ya. Iya. Anak-anak, hari ini kalian sudah tahu belum mata pelajarannya apa? Iya. Mata pelajarannya adalah KKA, pelajaran baru, pelajaran ternew yang kalian baru tahu. Ya enggak? Kalau di tahun kemarin atau semester lalu itu kalian mengenal dengan literasi digital, ya kan? Ada pelajaran literasi digital. Nah, KKA ini itu tidak jauh beda dengan literasi digital, hanya kita lebih dimatangkan lagi, lebih spesifik lagi dalam KKA itu. Bu, KKA itu apa sih? Kepanjangan dari apa sih? KKA itu kepanjangan dari coding dan kecerdasan artifisial. Nah, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih Bu, kecerdasan artifisial itu? Kok kata-katanya asing bagi saya? Ya kan? Sebelum kalian tahu apa itu kecerdasan artifisial, nanti akan saya berikan sedikit pertanyaan. Belum dijelaskan kok sudah ada pertanyaan Bu? Tak apa-apa. Untuk menggali sejauh mana pengetahuan kamu. Oh, berarti itu seperti ini kok Bu. Nah ya. Oke. Kecerdasan artifisial itu nanti apa, terus digunakan untuk apa, nanti akan sampean tahu setelah pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya mau tanya yang bisa raise hand ya, raise hand, angkat tangannya yang bisa. Saya nggak mau nunjuk. Kira-kira kamu dari aktivitas kamu hari ini mulai dari pagi hari ketika kalian bangun. Kalau pagi bangun tidur, itu sudah melakukan apa saja ya kira-kira? Iya. Dari bangun tidur itu loh sampai tabung hari. Oke, no, raise hand, yuk. Siapa yang mau? Itu Arifah mungkin ya? Iya, dari bangun tidur, putar mandi atau terus apa? Silakan. Dari bangun tidur. Sholat subuh, Ya. mandi, ganti baju, makan, habis itu berangkat ke sekolah. Ini tadi sudah disampaikan sama Arifah. Kalau dia bangun pagi itu langsung bangun, sholat, mandi, sarapan ya tadi, berangkat sekolah. Itu versi Arifah. Mungkin ada versi lain. Bu, saya melipet ini dulu, saya ini dulu, bantu mamaku dulu. Ya mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi. Coba Dinda. Ya. Sholat subuh, Bangun tidur, sholat subuh. habis itu beresin kasur, nyapu, mandi, ganti baju, habis itu sarapan, nyuci piring. Nyuci piring Habis baru. itu berangkat. Oke, iya. Ini Ajra, coba bangun tidurnya ngapain aja tadi? Sholat, Iya. cepat, mandi, Heeh. sarapan, dan ke sekolah. Iya, oke. Ada 3 pertanyaan
lebih poinnya, karena memang itu yang saya lakukan itu toh Bu. Nah inilah dia. Nanti kamu akan saya ajak berpikir secara komputasional dalam pembelajaran kecerdasan artifisial ini. Jadi seperti apa sih? Nah, di sini nanti kita akan membahas cara berpikir komputasional dekomposisi. Jadi ada suatu masalah yang kita selesaikan secara tersusun dan terbagi, ya, secara kecil, secara detail. Dekomposisi. Ya, jadi nanti kalian akan pelajari tentang cara berpikir secara komputasional itu seperti ini. Nah, maka itu kita lihat dulu ya cuplikan dari, bukan cuplikan, ini ada saya punya slide PPT yang nantinya bisa membantu kalian untuk belajar. Nah, ini ada pada modul 2 tentang berpikir komputasional dekomposisi. Tujuan saya dalam pembelajaran ini adalah di akhir pembelajaran kalian bisa mengerti dan juga memiliki pemahaman mengenai konsep berpikir komputasional. Bu, kok ada kata-katanya susah-susah? Apa tadi? Artifisial, komputasional, itu maksudnya apa? Itu komputasional kan hampir mirip dengan tulisan komputer saja. Nah, berpikir komputasional itu berpikir secara cepat. Cara bahasane saiki mikir sat-set banget gitu loh, Cak. Berpikir cepat, tepat dan akurat. Tidak kadek berdele-dele. Tidak ada yang menye-menye. Nah, bahasanya anak sekarang kan gitu. Pikirannya gak menye-menye. Nah, itu tadi capaian kita hari ini dalam pembelajaran itu ya. Kemudian selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini kalian bisa sudah ya tadi menceritakan dari perjalanan kalian bangun sampai tempat ini, sampai di sekolah itu apa saja, kemudian indikatornya sudah mengenai, ini pengertian dari berpikir komputasional bisa dilihat. Berpikir komputasional adalah cara berpikir atau memecahkan masalah secara sistematis dan logis seperti yang dilakukan oleh komputer, namun tidak menggunakan komputer. Mikirmu koyok komputer tapi gak usah pakai komputer. Biasanya alat-alat cepat yang kita gunakan untuk berpikir cepat itu apa saja? Pernah enggak kalian? Apa? Ponsel. Nah, misalkan kamu ponsel digunakan untuk apa saja? Satu, komunikasi. Kalau untuk berpikir cepatnya apa? Mencari informasi. Informasi yang seperti apa? Misalkan ketika pembelajaran kalian tidak bisa mencari di siapa? Google. Nah, tapi di dalamnya itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi cepat yang bisa membantu kalian untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun dalam berpikir komputasional itu kita tidak butuh alat-alat itu. Kita tidak butuh alat-alat itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Terus gimana Bu? Contohnya apa tuh Bu? Nah, anak-anak pernah nggak ketika beresita tangannya saya gini kan? Nah, ini tandanya apa Cak? Iya. Nah, ini otakmu sudah berpikir, oh dengan gini aja sudah, saya kan sudah terprogram. Nah, jadi komputer itu kan diprogram dulu oleh manusianya, baru bisa melaksanakan perintah yang diminta, ya kan? Sekarang beresita aja cuma gini dok, kamu sudah diam. Berarti setelah kamu saya program dengan seperti ini, melihat saya dari kejauhan ini tok terus menang. Kemudian saya hanya meminta, ini kelas sangat kotor. Lah, bocah sing lemot tapi alhamdulillah tidak ada yang lemot kok ya. Ketika saya bilang itu, apa yang kalian lakukan? Iya, terus? Terus? Apa kudu iren-irenan? Siapapun meskipun tidak jadwalnya, ketika saya bilang siapapun ya saya ketemu, ini ruangan kenapa kotor? Nah kalian dengan segera tadi ngambil sapu, membersihkannya. Lalu harus berpikir cepat ya, gak menye-menye. Kamu saiki pikirmu tidak ada. Itu sudah merupakan salah satu contoh berpikir komputasional atau berpikir secara cepat, akurat, dan tepat. Ya. Sekarang ini sudah ya, dari tadi ya, sudah ya. Sekarang saya bahas dari
3 jawaban yang berbeda. Perhatikan ini. Menceritakan perjalanan. Nah, ini tadi kan saya minta kalian bercerita toh? Jawaban dari Arifah, Dinda, sama Fajra. Soalnya kode. Masalahnya perjalanan dari rumah ke sekolah tiba jam 6:30. Penerapan berpikir komputasionalnya adalah diskomposisinya. Jadi memecahnya masalah itu dari diskomposisi tadi kan dipecah ya. Dari mulai bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah, tiba di sekolah. Nah, pattern recognition-nya adalah menyadari bahwa tiap anak punya sendiri-sendiri jawaban. Iya nggak? Jawaban Arifah, jawaban Dinda, jawaban Fajra berbeda kan nggak? Sebetulnya sama sih, tapi yang dilakukan itu setiap anak biasanya berbeda. Nah, tadi kita temui dari jawaban Arifah, Dinda, dan Fajra. Abstraknya mengambil langkah yang paling cepat untuk diterapkan. Algoritmanya menuliskan urutan apa saja sebelum berangkat ke sekolah. Misalkan bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah, tiba di sekolah. Tujuannya bangun tidur pagi itu kan kamu bersih badan, sarapan kan tiba di sekolah, itu toh. Tapi ada jawaban yang lain dari temannya. Apa tadi? Ada yang membantu ibunya, ada yang membersihkan tempat tidurnya. Nah, itulah. Meskipun ada satu permasalahan, tapi kita bisa memecahkan masalah secara berbeda. Dan lagi, yang jelas tujuan intinya adalah sama. Itulah yang dinamakan tadi apa? Berpikir komputasional, berpikir cepat. Ya, ada banyak pertanyaan nanti. Kemudian, ini sudah ya, buatlah kelompok. Nah, di sini. Ini nanti tugas kalian, Cah. Tidak hanya duduk termangu mendengarkan saya. Kalian buat ada kelompok, nanti saya bagi aja. Ini ada 1, 2, 3 ya. 1 ini 1, 2, 3. Ada 3 kelompok aja ya. Ada 3 kelompok yang berisi. Nah, ini lebih ya, karena ini lebih. Nanti satu siswa menceritakan kegiatan yang dilakukan sebelum berangkat sekolah. Tadi sudah sebutkan. Kemudian menuliskan pada selembar kertas. Kemudian amati apa saja yang telah kamu lalui sampai berangkat dari rumah sampai ke sekolah. Sampean itu melihat apa saja, lewat mana saja. Misalkan, Bu, saya tadi lewat pematang sawah, udaranya sejuk di pagi hari. Nah, Bu, saya lewat rel kereta, mau nyebrang ternyata keretanya lewat, saya harus menunggu beberapa menit. Nah, kalian ceritakan tentang perjalanan kalian dari mana? Rumah menuju sekolah. Ada berapa kelompok? 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, saya bagi lembar jawabannya atau lembar untuk menulis perjalanan kalian dari rumah ke, Bu, ini dari rumah ke sekolah ya, Bu, ini kan saya sama Arifah rumahnya beda. Pilih salah satu aja. Tapi yang lain tetap mengerjakan, bercerita sesuai perjalanan kalian. Namun nanti yang dipresentasikan hanya satu kelompok. Oke? Kalian lalui, lewati ketika dalam perjalanan dari rumah menuju ke sekolah. Iya, saya beri dulu ya. Satunya kalau iya, anak. Ini Bresita sudah memberikan LKPD yang harus kalian selesaikan. Nanti, Bu, ini dibuat kelompok, berarti kerjakannya kelompok. Boleh. Ini dikerjakan per kelompok. Tapi yang nomor 3, nanti ini dibuat sesuai alur perjalanan kalian masing-masing. Ya, dibuat alurnya dari rumahnya masing-masing. Kalau bertetanggaan bisa jadi sama, tapi kalau ada yang plesungan, ada yang kedaton, ada yang sidodadi, kan nggak sama, Cak. Iya, oke. Untuk yang ketiga nanti ini dikerjakan sesuai alur perjalanan masing-masing ya. Sekarang dikerjakan terlebih dahulu 1 dan 2 di LKPD yang sudah Bresita berikan. Selamat mengerjakan. Ya.
Sudah selesai anak? Oke. Kalau sudah selesai, kalian mempresentasikan setiap kelompok satu saja. Meskipun di perjalanan dari rumah itu ada perbedaan ya, tapi saya cukup satu saja jawaban dari masing-masing kelompok. Tadi ada 3 kelompok. Saya mau kelompok 3 terlebih dahulu. Kelompok 3 mana? Ya, Dinda, nomor 3 berdiri, Mbak Dinda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang langkah-langkah menuju proses perjalanan dari rumah ke sekolah. Pertama-tama dari rumah lurus di kiri saya ada pun sawah-sawah, udaranya sangat sejuk sekali, dan di situ saya melewati lapangan kedatangan. Lapangannya sangat bersih loh. Saya masih terus lurus sampai saya melewati rel kereta. Terus saya belok kiri, terus lurus lalu belok kanan, lalu sampailah ke sekolah. Iya, itu tadi arah atau alur perjalanannya Mbak Dida dari rumah ke sekolah. Tadi melihat apa? Sawahnya hijau, udaranya sejuk loh katanya ya. Iya, karena masih pagi ya. Kemudian tadi melewati lapangannya juga sangat bersih. Oke, terus sampai dengan perjalanan rute sampailah ke sekolah. Tepat waktu atau terlambat? Tepat waktu. Jam berapa dari rumah? Jam 6 kurang. Berarti pagi ya. Pagi sekali sudah sampai di sekolah. Oke. Terima kasih. Kasih applause untuk kelompok 3. Iya. Kasih WO. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Wow, keren. Sekarang kita ke kelompok semangatmu. Ini semangatku. Mana. Iya, kelompok 1 sudah semangat. Siapa yang mau mempresentasikan? Iya, Arifah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah dan saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah yang menunjukkan proses perjalanan dari rumah ke sekolah. Pertama-tama saya keluar dari rumah lalu belok ke jalan utama. Setelah itu saya melewati balai desa Kedaton dan juga saya melewati lapangan desa Kedaton. Di sana hawanya sejuk sekali dan saya melewati rel kereta lalu saya sampai ke depan gerbang sekolah. Oke, itu tadi perjalanannya Mbak Arifah dari rumah ke sekolah. Hampir sama ya sama Mbak Dinda, cuman beda. Ini sama desanya. Lain desa tapi rutenya hampir sama. Sama-sama dari arah selatan. Jadi lewat rel kereta juga. Berangkat dari rumah jam berapa? 06.15. Berarti jam 6:15. Sampai di sini terlambat? Tidak, alhamdulillah. Iya. Kasih WO. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Wow, keren. Sekarang kita ke kelompok berapa? Kelompok 2. Sudah siap? Siap? Siap apa enggak? Are you ready? Yes, I am ready. Oke. Siapa yang mau mempresentasikan kelompok 2? Oke, Mas Gibran, silakan. Berdiri. Ya, berdiri Mas, berdiri. Perkenalkan, nama saya Gibran. Saya akan mempresentasikan langkah-langkah yang menunjukkan proses perjalanan dari rumah ke sekolah. Pertama-tama saya di depan rumah, lalu saya belok ke kanan menuju jalan utama. Saya lurus menemui jalan utama di dekat lapangan Balanrejo. Di depan lapangan sana hawanya sangat sejuk dan dingin, dan saya lurus terus sampai di gerbang sekolah. Ya, jadi alurnya kalau Mas Gibran tadi dari arah mana? Timur, rumahnya daerah Balen, ya.
Jadi melewati apa saja tadi? Dipakai ini ya. Melewati balai desa Balairejo dan lapangan. Oke, melewati balai desa Balairejo dan lapangan. Nah, ada 3 presentasi beda yang disampaikan oleh teman-teman kalian yang nantinya akan kita ulas bersama. Ya, oke ya. Oke, itu tadi ada 3 jawaban, 3 presentasi dari 3 kelompok yang sudah saya bentuk. Dari rute perjalanannya itu ada yang hampir sama karena kelompok 3 dan kelompok 1 itu beda desa tapi jalur lewatannya sama. Kalau untuk kelompok 2 karena rumahnya ada di sebelah timur jadi agak beda. Nah, itulah karena tujuan kita, masalah kita sama-sama kita akan berangkat ke sekolah. Hanya saja cara menyelesaikan masalahnya yang berbeda dan memecahkannya, memilah-milahnya juga berbeda. Jadi kalian ketika ada satu masalahnya apa tadi? Tiba di sekolah tidak telat. Jadi kamu harus apa? Urutan supaya apa? Tidak terlambat. Nah, itu nanti akan saya berikan 3 soal sumatif. Maksudnya nanti soal-soal yang kamu kerjakan sendiri. Tadi apa itu tadi pertanyaannya? Apa yang terjadi jika kamu tidak membaca masalah besar menjadi langkah-langkah yang kecil? Nah, apa yang terjadi kalau kamu tidak menyelesaikan masalah menjadi langkah-langkah kecil? Apa yang terjadi? Kira-kira apa? Resen, yuk. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Masalah tidak akan cepat selesai. Ya, 1. Masalah tidak akan cepat selesai. Boleh. Yang kedua? Semakin besar masalah. Iya, masalahnya semakin besar karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga? Keterlambatan dalam menyelesaikan masalah. Nah, keterlambatan dalam menyelesaikan masalah. Jadi masalahnya itu terlambat ditangani. Semisal contoh, kalau kamu tidak menata dari kamu bangun tidur sampai kamu nanti sampai sekolah, nek gak ditonton, kamu akan terlambat, ya enggak? Iya. Oke, terus? Kesalahan dalam menyelesaikan masalah. Iya, pasti akan ada kesalahan dalam menyelesaikan masalah kalau kita tidak apa? Tidak mengurutkan, kalau kita tidak memilah-milah mana yang paling dijadikan prioritas untuk diselesaikan. Oke. Sekarang pertanyaan nomor 2. Siapa yang bisa? Yuk. 2. Iya, enggak dijawab, ditulis dibaca dulu soalnya. Perhatikan 2 cara berikut dalam menjelaskan rute dari rumah ke sekolah. Cara A, saya naik sepeda ke sekolah selama 15 menit. Cara B, pertama saya keluar dari rumah lalu belok kiri ke jalan utama. Setelah itu saya melewati 2 lampu merah, belok kanan di pertigaan dekat toko roti dan terus sampai ke gerbang sekolah. Mana dari kedua cara tersebut yang lebih menunjukkan penerapan berpikir dekomposisi? Jelaskan alasannya secara logis. Nah, ada 2 rute perjalanan dari rumah ke sekolah. Yang pertama, cara A, naik sepeda ke sekolah selama 15 menit. Yang B, pertama saya keluar rumah. Kira-kira cara A atau cara B yang didiskomposisikan? Cara B, iya betul. Cara mana? Cara B, karena itu apa? Diceritakan, didiskomposisikan. Tarik ini ke sini dekat rumah. Jadi kan diceritakan. Manakah cara kedua tersebut lebih menunjukkan diskomposisi? Jelaskan secara logis. Iya. Karena apa? Diskomposisi ini lebih apa? Cara kedua ini lebih ya? Lebih jelas atau lebih spesifik. Betul, seperti yang dijawab oleh temannya. Nah, kalian sudah mengerjakan LKPD yang saya berikan. Kemudian sudah mengerjakan penilaian sumatif yang saya berikan. Sekarang mari kita merefleksi. Nah, dari pembelajaran awal pengenalan tentang kecerdasan artifisial diskomposisi itu apa yang kalian dapatkan? Kita kan
mendapatkan berpikir secara komputasional. Nah, refleksi kita hari ini, apa yang kamu dapatkan? Kamu merasa bagaimana? Hal baru apa yang kamu terima? Dan hal baru apa yang bisa menjadikan acuan kalian dalam aktivitas sehari-hari? Oke, silakan ada yang bisa merefleksikan, raise hand. Ya, Wafa. Ya. Rasanya belajar hari ini itu bagaimana? Terus mengenal apa? Berdiri dong. Ya. Saya sangat senang. Iya, belajar hari ini sangat senang. Terus Suasananya enak. suasananya enak. Terus yang didapatkan hari ini apa pembelajarannya? Tahu tentang apa? Mengetahui tentang komputer. Iya, berpikir tentang komputasional. Apa sih berpikir secara komputasional tadi? Menyelesaikan masalah dengan cara seperti komputer. Iya, seperti komputer. Jadi intinya kita berpikir apa? Satset buat. Nah, itu dari refleksi. Mau refleksi berikutnya dari Sisi ya. Berdiri Mbak Sisi. Ya, yang didapatkan hari ini apa? Mungkin ada kata-kata baru, istilah baru. Ya, gimana Mbak Sisi? Saya sangat senang. Ya, pembelajaran hari ini sangat senang. Terus? Saya bisa mengetahui tentang dekomposisi dan komputasional. Rasional, iya. Karena hal baru ya, bahasa baru mungkin masih susah kalian nyebutnya. Diskomposisi dan komputasional. Diskomposisi, iya, lebih cepat. Sudah tahu semuanya? Jadi inti kita belajar hari ini apa? Berpikir seperti komputer atau berpikir secara komputasional dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari, di mana kita memiliki masalah yang besar, kemudian kita deskomposisikan, kita pecah-pecah, kita pilah-pilah menjadi hal-hal yang kecil. Oke, mengerti? Oke, coba diulangi lagi, saya pengen dengar. Berpikir secara komputasional, deskomposisi itu apa aja? Berpikir secara cepat, tepat, dan akurat seperti secara logis dan memilah masalah besar jadi masalah yang iya, agar apa? Terselesaikan dengan baik. Oke. Hari ini senang? Ini baru hari pertama, pertemuan pertama dalam pembelajaran KKKA. Apa tadi KKKA? Kode dan kecerdasan artifisial. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Masih semangat? Mana semangatmu? Oke, masih semangat ya. Saya kira ini sudah waktunya istirahat. Kalian istirahat dulu. 2 jam pelajaran sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata.